Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah zat satu-satunya di muka bumi ini yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak ada tara, yaitu nikmat iman kepadanya dan nikmat kesehatan. Ditambah lagi pada keadaan saat ini kita sedang dilanda musibah yang begitu besar, yaitu dengan menyebarnya virus corona atau COVID-19, dan sampai saat ini juga belum ditemukan vaksinnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah manusia satu-satunya di muka bumi ini yang menjadi revolusioner sejati umat Islam, yang membawa Islam ini dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Oke, sebelum kita melangkah ke presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aris, kelas B angkatan 2017 jurusan Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sanitasi air bersih. Pada kesempatan presentasi kali ini kita akan membahas tentang pengertian sanitasi air bersih, kebutuhan air dalam satu hari, peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanitasi air bersih, jenis penyakit air dan penanggulangannya, upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan dibandingkan dengan negara lain, serta kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian sanitasi air bersih. Sanitasi air bersih adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pencegahan atau pengawasan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan air dalam satu hari. Mungkin kita awali dari kebutuhan air minum. Kebutuhan rata-rata air minum yang diperlukan yaitu kurang lebih mencapai 5 liter per orang dalam satu harinya. Selanjutnya, kebutuhan air bersih untuk sehari-hari. Menurut WHO, kebutuhan air bersih antara negara maju dan negara berkembang berbeda. Untuk negara maju, kebutuhan air bersihnya mencapai 80 liter per orang untuk perharinya, sedangkan untuk negara berkembang mencapai 60 liter per orang untuk perharinya. Negara kita Indonesia negara yang masuk kategori negara yang berkembang, sehingga kebutuhan air bersihnya mencapai 60 liter per orang untuk perharinya. Di kawasan perdesaan, kebutuhan air bersih mencapai 40-50 liter untuk per hari per orangnya, sedangkan di kawasan perkotaan mencapai 60-80 liter untuk per hari per orangnya. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. 3 peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanitasi air bersih. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990, air minum didefinisikan sebagai air yang kualitasnya memenuhi kesehatan dan dapat langsung diminum. Parameter persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi 4, yaitu fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, air minum didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Parameter persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi 4, yaitu bakteriologis, kimia, radioaktivitas, dan fisika. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. 4. Jenis penyakit air dan penanggulangannya. Jenis penyakit pertama, malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes betina. Cara penularannya yaitu nyamuk Aedes menularkan melalui air liur ke dalam darah manusia melalui gigitan. 2. Diare. Penyakit diare adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli.
pengelolaan air minum yang tidak baik dengan terkontaminasinya air oleh bakteri E. coli dan tanpa direbus secara sempurna akan menyebabkan terjadinya diare. Penanggulangannya, yang pertama yaitu pemantauan kualitas air, kedua pengaturan tata ruang, ketiga perlindungan sumber daya air, keempat monitoring dan evaluasi. Poin yang kelima, upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Di sini saya akan membandingkan negara kita tercinta, negara Indonesia, dengan negara tetangga kita yaitu Singapura. Dalam pengelolaan air bersih, negara kita belum menggunakan hukum yang begitu tegas dan belum juga menggunakan peralatan yang begitu canggih. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, negara Singapura, mereka sudah menggunakan hukum yang begitu tegas dan peralatan yang canggih. Contoh, negara Singapura mampu menyuling air laut sehingga ketersediaan air bersih mereka tetap terjaga. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu manusia dalam aktivitas sehari-harinya tidak lepas dari kebutuhan akan air bersih. Kebutuhan manusia akan air bersih mencapai 60 liter per harinya, sehingga dapat dipastikan kebutuhan air bersih adalah kebutuhan utama dari manusia. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya menaruh harapan yang begitu besar agar pandemi COVID-19 atau virus corona ini dapat berakhir, sehingga kegiatan kita seperti biasa berjalan dengan semestinya. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam lestari.